Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Halisa, NIM 123190060. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan void sisip tengah dan void hapus list pada link list. Pertama-tama saya akan mulai menjelaskan dari void sisip tengah. Void sisip tengah dengan parameter type info IB, lalu ada variabel bernama NB dan bantu bertipe data type PTR. NB ini adalah node baru yang nantinya akan digunakan sebagai wadah untuk menampung nilai IB atau info baru. Sedangkan bantu nantinya digunakan untuk menggeser list. Selanjutnya, NB sama dengan type node. Malloc size of type node digunakan untuk mendeklarasikan node kosong seperti ini. Lalu, NB info sama dengan IB. NB info sama dengan IB, berarti nilai info sama dengan nilai IB. Di sini saya akan memberi contoh nilai IB 20. Jadi, info juga akan kita isi dengan nilai 20. Selanjutnya, NB next sama dengan 0. NB next sama dengan 0, di sini sudah 0 ya. Lalu ada pengkondisian if. If awal sama dengan 0, maka awal sama dengan NB, akhir sama dengan NB. Pengkondisian ini akan dikerjakan apabila user belum pernah menginput data. Mari kita lihat contohnya ya. Saya akan memberi contohnya. Nah, jika user belum menginput data sebelumnya, maka awal dan akhir itu berada pada NB seperti ini. Selanjutnya kita juga akan mencobanya pada list yang sudah saya siapkan. Jadi ini kita hapus lagi ya. Nah, karena kita sudah menginput data, maka if yang tadi kita lompat, kita langsung mengerjakan yang else. Dalam S terdapat bantu sama dengan awal, berarti di bawah awal ini kita tambah variabel bantu seperti ini. Lalu ada perulangan while. Dalam while terdapat syarat IB. Apabila IB lebih besar dari IB, lebih besar dari bantu next info, itu kan false ya, bernilai false. Lalu syarat selanjutnya bantu next sama dengan 0, itu bernilai true. False dan true bernilai false. Jadi kita tidak perlu mengerjakan perulangan, langsung menuju ke bawahnya. NB next sama dengan bantu next. NB next sama dengan bantu next. Jadi NB next ini akan mengarah ke sini. Kita akan menghapus ini dulu karena sudah tidak bernilai 0. Lalu kita arahkan ke bantu next seperti ini. Setelah itu ada bantu next sama dengan NB. Bantu next sama dengan NB. Bantu yang awal, bantu next yang awalnya menuju sini berpindah ke sini, ke NB. Jadi kita akan menghapus yang sebelumnya ini, lalu mengarahkan bantu next ke NB seperti ini. Nah, beginilah jadinya setelah kita menggunakan void sisip tengah. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang void hapus list. Berikut dengan ilustrasinya ya. Void hapus list dengan parameter type info IH dengan variabel hapus dan bantu yang bertipe data type PTR. Hapus
digunakan untuk menandai list yang akan dihapus nantinya, sedangkan bantu digunakan untuk menggeser list. Selanjutnya ada pengkondisian if awal sama dengan 0. Ini berarti akan dikerjakan apabila user belum pernah menginput data sama sekali. Tapi di sini kita akan mencobanya pada list yang sudah saya siapkan. Jadi kita langsung menuju ke else. Di sini terdapat pengkondisian lagi, awal info sama dengan IH. Kita coba ya, awal sama IH. IH-nya kita kasih nilai seperti awal 10. Nah, if awal info sama dengan IH, ini sudah sama ya, sama 10, maka hapus sama dengan awal. Berarti di awal ini kita tambah variabel hapus. Seperti ini. Lalu awal sama dengan hapus next. Jadinya awalnya itu dihapus next, berarti awal pindah ke sini. Awal yang tadi kita hapus. Nah. Selanjutnya function free hapus. Function free ini akan menghapus variabel hapus. Jadi seperti ini. Kita hapus variabel hapus. Nah, sudah. Jika awal info sama dengan IH, maka akan menjadi seperti ini. Lalu kita juga akan mencoba IH-nya diganti menjadi 30 ya. Jadi yang ini kita hapus. Nah, IH-nya kita ganti jadi 30. Coba angka lain ya. Nah, kita ulang dari sini. Karena awal infonya tidak sama dengan IH, berarti kita langsung mengerjakan else. Dalam else terdapat bantu sama dengan awal, berarti di awal ini kita tambah variabel bantu. Setelah itu ada perulangan while dengan syarat bantu next info tidak sama dengan IH, itu bernilai true. Selanjutnya bantu next tidak sama dengan 0, true juga. True dan true berarti true, maka perulangannya kita kerjakan. Bantu sama dengan bantu next, bantu sama dengan bantu next, berarti bantunya sekarang bergeser ke sini. Bantu yang tadi kita hapus. Kita ulang lagi while-nya. Bantu next info tidak sama dengan IH, bantu next info tidak sama dengan IH. Tapi di sini bantu next infonya sama dengan IH, berarti bernilai false. Selanjutnya bantu next tidak sama dengan 0, bantu next tidak sama dengan 0 berarti true. False dan true berarti bernilai false. Jadi perulangan yang tadi tidak perlu kita kerjakan lagi, langsung lanjut ke bawahnya, yaitu hapus sama dengan bantu next. Hapus sama dengan bantu next berarti bantu next, berarti hapusnya di sini. Kita tambahkan variabel hapus di sini. Variabel hapus. Selanjutnya di bawahnya ada pengkondisian lagi. If hapus sama dengan 0, maka output pada layar list tidak ditemukan. Tapi di sini hapus tidak sama dengan 0, berarti kita langsung lompat ke else. Di dalam else selanjutnya ada if hapus sama dengan akhir, maka akhir sama dengan bantu, akhirnya sama dengan 0. Tapi di sini hapusnya tidak sama dengan akhir, jadi kita lompat lagi ke else selanjutnya. Di dalam else itu terdapat bantu next sama dengan hapus next, bantu next sama dengan hapus next. Berarti
bantu nextnya sudah mengarah ke hapus next. Kita akan gambarkan seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Lalu di bawah else kita kerjakan lagi, ada function free hapus. Function free ini akan menghapus variabel hapus. Jadi kita hapus variabel hapus sekarang. Nah, beginilah jadinya setelah kita menggunakan void hapus list. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.